Nah nanti dia jadi karya, itulah dia inovasi kreasi. Saya ingin mengatakan perjalanan dari goresan menjadi inovasi itu, ini sesuatu yang ajaib. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, ide-ide seperti itu. Jadi Anda yang membuang ingatan-ingatan, ide-ide itu termasuk orang-orang yang mubazir, tempatnya syaitan. Karena nggak semua orang diberikan. Kalau Anda 5 orang, 10 orang memandang satu momen yang sama, belum tentu pikiran yang ditangkapnya sama. Nah setelah itu ada ekosistem lagi. Udah kepencet resmi? Oh, belum. Jadi ini harus perlu ekosistem yang saya sudah berulang kali mengatakan perlu dukungan akademik sebagai inkubator, businessman sebagai operator, government sebagai regulator, dan community, komunitas-komunitas. Saya senang ada mahasiswa, ada anak SD, SMP. Ya iyalah, anak saya dulu SMP, sekarang udah kuliah ya. Cepat besarnya anak, bukan cepat besar, saya yang sudah tua gitu. Itu waktu di SMP, namanya Fatimah. Fatimah, ini laptop Abi kenapa nih? Kuprak-kuprak, selesai Bi. Apa? Ini ada virus tadi udah dibersihkan. Kita udah nggak ngerti virus yang mana lagi. Virus politik yang banyak. Jadi sekali lagi, saya hanya ingin memompa semangat kita bahwa negara ini, bangsa ini besar. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus hadapi. Kita harus jalan terus. Kita harus mengambil keputusan. Kita harus belok kanan, belok kiri. Kita tidak bisa berhenti di tengah jalan, tidak bisa. Bangsa ini terlalu besar untuk itu. Semangat. Anak muda harus kreatif. Jangan jadi pembantu lagi di luar negeri. Disetrika orang, disiram air panas, diperkosa, digantung, dihukum pancung di negeri orang. Kita ini manusia, men. Ya, kita bukan binatang ternak. Dan kita punya talent. Anda lihat peningkatan peserta ini tiap tahun ini, luar biasa. Dan peminatnya dan hasil karyanya, saya terus terang terharu melihat anak-anak. Kemarin siapa tuh? Baru baca di Twitter aja sih. Anak SD pakai celana pendek lagi. Barangkali mohon maaf pipis aja belum lempeng itu anak. Tapi sudah berkarya gitu loh. Hidup ini nggak lama-lama untuk menghasilkan sebuah karya. Dan jangan Anda buang-buang waktu Anda. Bangsa yang besar tidak lahir dari orang yang bersantai-santai. Bangsa yang besar tidak lahir dari cara-cara berpangku tangan, membuang-buang waktu. Bangsa yang besar itu lahir dari perjuangan yang berat. Bangsa yang besar lahir dari suatu pengorbanan, air mata, darah, bahkan nyawa. Dan itulah bangsa Indonesia. Seorang ahli hikmah pernah mengatakan, bayi yang lahir di tengah badai takkan pernah takut mendengar semilirnya angin. Jadi sekali lagi saya tetap optimis melihat wajah-wajah yang bersemangat ini. Tetaplah bersemangat, tetaplah berkarya. Orang inovator sejati itu nothing tulus. Dia tidak terlalu berharap kepada kekayaan ini, itu, dan hasil. Dia hanya memberikan kemanfaatan, menciptakan sesuatu yang baru. Yang lain itu datang. Bapak ibu sekalian itu datang. Adik-adik sekalian itu nanti datang. Gak akan lari kemana itu. Sebab balasan satu kebaikan itu pasti kebaikan juga. Ini rumus. Gak usah jauh-jauh. Anda nanam kembang, nanam pohon, Anda siram dia, Anda belai dia, perlu dibelai pohon itu. Kalau nggak jangan belai dia. Serius. Ini saya cerita mertua saya. Wah, ini curcol nih ya. Ada pohon mangga di depan rumah itu. Sampahnya banyak, buahnya nggak ada. Kata mertua saya, ini lu kalau nggak berbuah juga lu, ya, bulan depan gua tebang lu, katanya. 2 pekan keluar bunganya, Pak. Gak tahu nih.
wartawan ini off the record lah yang tadi itu ya, jangan ikutin mertua ya. Ini cerita aja betapa hewan dan sebagainya, kalau kita berbuat baik kepada dia, dia berbuat baik kepada kita. Tumbuhan berbuat baik, orang ya, orang nih kalau kita berbuat baik pasti dia berbuat baik sama kita. Kalau hewan, tumbuhan, orang nih kita sudah berbuat baik sama dia, mereka nggak berbuat baik, yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berbuat baik sama kita. Dan kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, nggak ada yang bisa menghalangi lagi. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, kalau nggak nanti saya terlalu panjang ke pagi mah semangat lah ya. Tapi ada agenda-agenda tadi yang terlupakan. AJF 2013, MDGs 2015, 2014 itu akan terjadi booming aplikasi dan konten. Ya. Ini siap-siap. Kalau booming Anda siap nggak? Gitu. Booming Anda nonton aja ya, percuma. Terus MDGs juga 2015, WSIS juga targetnya 2015 nanti 50% masyarakat harus dapat akses informasi. Itu tambahan-tambahan sedikit saja. Jadi kita tetap harus memperkuat infrastruktur kita, SDM kita, utilities atau usage kita terhadap ICT ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dalam pembukaan ini, walaupun ini simbol saja pembukaan yang sudah dimulai di beberapa waktu yang lalu. Bahkan penjurian saya rasa sudah mulai 3 hari yang lalu Pak Surya ya, 3 hari yang lalu. Dan ini besok malam kita akan memberikan award ya, kepada para pemenang. Dan siapa yang menang ya bersyukur, meningkatkan lagi, bukan berarti sudah selesai. Siapa yang belum, dan jangan juga putus asa, buat kreasi baru yang lebih baik lagi ya. Langsung Mbak, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Helesnya apa nih? Jadi saya nyatakan bahwa Indonesia ICT Award 2013 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.